tidak juga nggak masalah, nanti bisa coba nonton gitu ya. Nah, untuk apa namanya usernya, sebetulnya Bapak Ibu sekalian di sini bisa mengakses ini ya. Sebentar. Nah, ini saya share lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau mencoba untuk mengakses gitu ya, bisa langsung ke arjis.com aja. Nanti akan muncul Arjis Online ini gitu ya. Nanti kalau memang yang belum memiliki account, nah bisa coba download, sorry, bisa sign up trial 21 hari gitu ya, Arjis Online Trial. Nah ini ya ketik aja di Google Arjis Online Trial 21 hari. Nah nanti tinggal sign up. Tentunya ketika proses sign up nanti memerlukan apa namanya data terkait ini ya, email yang apa namanya organisasi. Jadi misalnya harus .pu.go.id, atau kalau misalnya ada rekan-rekan mahasiswa .itb apa gitu ya, atau .ugm apa, .ub apa dan sebagainya. Jadi harus email organization. Nah, untuk yang tidak memiliki email organization dan mau coba, sebetulnya Pusdatin juga sudah memberikan kemudahan, memberikan trial license gitu ya, dari apa yang sudah dimiliki. Jadi Pusdatin ada share 10 account creator. Ini bisa kita pakai sama-sama, nggak apa-apa. Kalau tadi yang di Arjis online yang nggak bisa download trial gitu ya. Ini saya coba share ya. Mas Ada boleh tolong dibuka ya nanti yang saya share. Iya, Mas. Wah, saya nggak bisa share file kayaknya. Mas Ada di sini. Boleh saya share ke WhatsApp-nya Mas Iya, Ada. boleh, Mas. Ke WhatsApp saya, Mas. Coba japri saya dulu Mas, mungkin biar nyarinya enak. Oh iya, bentar. Saya forward. Mas Ada minta tolong di-share ya. Itu ada Excel, isinya adalah login account gitu ya, untuk kita coba sama-sama. Kalau tadi yang trial account-nya nggak bisa mengakses gitu ya, yang apa-apa pakai yang ini. Tapi kalau bisa sih tadi ya pakai yang Argis trial account gitu. Karena ya bisa bebas pakai selama 21 hari gitu. Itu dipakai bersamaan bisa, Mas? Yang 10 akun itu? Bisa, bisa. Nggak bisa. Sebentar saya share. Ya, nanti yang mau coba untuk trial gitu ya, tinggal sign up for trial aja ya di sini ya. Argis online, atau tadi kita bisa mulai dari sini nih. Kita buka si web untuk get started with web editornya gitu ya. Nah, ini kan kita diminta download zip untuk shape filenya. Nah, di sini kita ada sign in to Argis organizational account. Nah, ini kita bisa klik aja nih si open software, sorry, for open access. Nah, sebetulnya uh, RJ Software Access Option ini bisa dimanfaatkan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang mau mengakses RJS Map, Web Map gitu ya, secara gratis. Itu bisa digunakan. Nanti tinggal pilih aja. Di sini merupakan business non-profit organization, atau higher education, atau personal project and learning. Cuma catatannya adalah memang sangat terbatas. Bahkan di akun yang ini gitu ya, Bapak Ibu sekalian belum bisa mengakses ArcGIS Web Editor. Tapi kalau web map-nya bisa gitu ya. Living Atlas bisa mengupload
data ataupun mengedit data di dalam web map bisa gitu. Cuma memang masih sangat terbatas gitu ya karena memang ini yang free-nya gitu ya. Nah, itu bisa coba akses, tapi sayangnya untuk di tutorial kali ini rekan-rekan sekalian belum bisa nih untuk mengakses web editor dengan akun yang ArcGIS Software Access Option yang open ini ya, yang free-nya. Tapi kalau mau coba yang lebih komprehensif, yang bisa merasakan web editor, bisa coba yang ArcGIS Online Trial yang ini nih. Nah, ada kan Access for Professional, nanti diklik aja. Nah, nanti di sini bisa sign up ya, 21 hari. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Mas Ada dan rekan-rekan sekalian. Jadi coba kita masuk aja gimana cara loginnya. Nah, ini saya coba sign out dulu ya, biar kita mulai dari login deh. Akunnya sudah di-share ya, Mas Ada? Itu saya udah share link buat Baik. Excel Mungkin akunnya, mungkin bisa dibuka Bapak Ibu. ya, atau mau coba di-share screen Mas Ada sebentar gitu ya. Mungkin kalau yang kesulitan membuka, jadi bisa langsung milih mau coba pakai akun yang mana gitu. Oh iya, sebentar. Tapi bisa di stop share dulu, Mas. Oh ya, sorry. Bisa. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat akunnya? Jadi untuk username dan passwordnya ya, Mas? Ini, Mas. Ya, betul. Jadi ada 10 account gitu ya yang bisa diakses, nanti dicoba aja salah satunya gitu ya. Gimana Bisa di rekan-rekan? screenshot mungkin ya? Bisa Apa? di screenshot, ya mungkin bisa di screenshot gitu ya. Nanti biar kita Oh lanjut. iya. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Oke, saya coba lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Saya share lagi. Jadi coba masuk ke rjs.com gitu ya. Nah, ini karena saya udah ada akun organisasi, jadi masuknya ke Tiger Maps. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian pakai akun PU, tulisannya Pusdatin gitu ya. Tapi kalau tadi pakai yang coba trial, nanti akan masuknya dari rjs.com. Misalnya seperti ini. Nah, ini gambaran kalau nanti sign in dari akun trial, kalau ini dari akun yang memang sudah memiliki organization name gitu ya. Kalau saya pakai akunnya Esri, namanya Tiger Team. Kalau mungkin nanti rekan-rekan pakai yang Pusdatin, pakainya portalnya Pusdatin gitu. Oke, kemudian kita coba sign in, Bapak Ibu sekalian. Intinya sign in, tinggal masukin aja ya username password seperti yang eh, tadi saya contohkan. Nah, kebetulan saya sudah ada single sign on-nya. Kalau di akunnya Esri, nah, saya bisa langsung menggunakan single sign on-nya, menggunakan Microsoft Outlook gitu ya. Sudah, kalau sudah masuk, mungkin bisa dilihat juga trialnya nih, kalau memang mau coba mengikuti trialnya ya. Yang sudah saya share juga tadi di eh, Teams chat, seperti itu. Oke, kalau sudah masuk ya, Izin Mas kita Dika, yes. ini ada yang nanya di chat nih. Katanya nggak bisa login. eh ada yang Ini sudah bisa bisa login. infokan Pak Syariel, kenapa nggak bisanya?
Nah, itu nama pengguna atau kata sandi tidak valid. Nah, coba tadi ada yang sudah mengganti passwordnya belum? Khawatirnya ada permintaan ganti password gitu ya, karena ini akunnya baru disetting terus ada permintaan ganti password terus diganti gitu ya. Jadi ada yang ganti gitu ya. Ada nggak? Atau kalau nggak ada sebetulnya coba disesuaikan lagi nih sama si password dan username yang tadi Mas ada share gitu. Oke, lanjut ya Mas ada mengingat waktu yang Oke terbatas. Mas, lanjut aja Mas. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau lihat di sisi tutorialnya gitu ya, ada tulisan download the Coney Island pruning zip file. Oke, nah itu bisa di-download aja. Atau kalau Bapak Ibu sekalian mau pakai data sendiri, shapefile yang sudah di zip gitu ya, yang isinya lengkap ada 6 tuh ya, mulai dari SHP, SLS dan sebagainya gitu ya, tabelnya, kemudian itu di zip gitu ya, jadi satu. Nah itu juga bisa kita upload. Oke, saya contohin pakai data yang ini ya, datanya yang kita ada di tutorial gitu ya. Nah, kita bisa klik new item di kolom konten. Jadi kalau tadi udah masuk, nanti pilih konten, nanti kita klik new item. Nanti kita search to your device. Oke, setelah itu your old file. Nah, nanti kita cari di mana tuh apa namanya datanya gitu ya. Kalau datanya udah masuk, tinggal dipilih aja. Ini saya coba ganti dulu nama datanya ya. Pusdatin training Coney Island. Oke, karena saya udah ada data nama yang sama, saya nggak bisa upload yang sama gitu ya. Jadi saya coba ganti namanya dulu. Kemudian, nah ini saya coba pilih yang sudah saya ganti namanya jadi Pusdatin Training Coney Island. Tadi mungkin kalau rekan-rekan sekalian namanya Coney Island Perning ya. Nah ini kita open aja. Nah setelah di open, nah dia akan menanyakan ke kita nih, datanya mau dipublish sebagai apa gitu ya. Apakah sebagai shapefile, sebagai file geodatabase gitu ya, atau mau sebagai deep learning package, foto dan sebagainya. Nah itu ada pilihannya gitu ya. Tapi kali ini kita tetap sebagai shapefile aja untuk belajar. Kemudian add filenya kita pilih sebagai hosted feature layer. Nah mungkin rekan-rekan ada yang bertanya, bedanya apa nih antara yang atas hosted feature layer dengan yang zip only? Nah kalau yang zip only sebetulnya rekan-rekan tuh kayak cuma ngupload data ke drive aja gitu ya, zipnya dipindahin ke drive, tapi kita nggak bisa buka mapnya langsung juga kan dari zip kalau di drive. Nah makanya kita coba publishnya sebagai hosted layer gitu ya, jadi dia akan langsung membuat layer yang bernamakan ya ini Pusdatin Training Coney Island gitu ya. Atau kalau teman-teman misalnya Coney Island Perning gitu ya, kemudian kita klik next. Nah, di sini rekan-rekan sebetulnya bisa mengikuti apa yang ada di tutorial ya. Yang di tutorial itu kan misalnya kita diminta kasih nama Coney Island Perning gitu ya. Itu bisa kasih nama itu. Kalau saya default aja. Kemudian teksnya teman-teman diminta masukin kalau di tutorial itu NYC gitu ya. Tutorial, planning, storms dan sebagainya ya boleh aja kalau mau dimasukin gitu ya. Kemudian klik enter, copy paste terus enter. Nah, tujuannya teks ini apa sih? Itu untuk memudahkan pencarian data. Jadi kalau teman-teman misalnya mau coba cari data yang tadi diakses tapi lupa gitu ya, kita bisa searching based on teksnya gitu ya. Atau kan biasa kita dengar hashtag gitu ya. Nah itu juga bisa cari nih berdasarkan hashtagnya apa gitu. Oke, kategoris juga sama sebetulnya untuk memudahkan pencarian. Misalnya kalau di kita udah saya setting kategorisnya berdasarkan apa saja. Nah ini mau masuk mana gitu ya. Nah untuk sementara ini karena kita cuma training, nah ini saya skip. Terus summary gitu ya. Kalau teman-teman mau masukin boleh ya. Summary-nya apa sih dari apa namanya
layer yang kita upload ini, misalnya ini ya, shapefile ini berisikan point layer yang merepresentasikan pohon dan juga poligon yang merepresentasikan priority ketika lagi ada badai misalnya gitu ya di pruning areas-nya gitu. Kemudian kita klik save. Oke, kalau udah dia akan langsung apa namanya berupa ini ya. Dia akan langsung menghasilkan beberapa data, mulai dari data feature layernya gitu ya. Kemudian zipnya juga tadi terpublish. Nah, kemudian apa nih yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, yang kita lakukan ketika sudah masuk sebagai layer, nah ini mungkin ini bisa langsung klik open in map viewer sebetulnya kalau di tutorial, tapi saya coba mau contohin, mau menggambarkan gitu ya supaya teman-teman kebayang. Jadi kalau kita balik lagi ke konten, nah otomatis dia akan buat data ini ya, shape filenya dan juga feature layer hostednya gitu. Jadi sebetulnya shape file itu kan memang data open yang memang bisa diakses berbagai macam platform. Feature layer pun sebetulnya sama, tapi memang di spesifik ke ArcGIS, makanya ada yang namanya feature layer kalau di ArcGIS Pro. Kemudian kalau sudah berupa web gitu ya, namanya jadi feature service. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman coba mulai mengenal itu ya. Karena mungkin nanti ke depan shapefile mungkin bisa jadi udah mulai nggak ada gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semua utamanya tetap dari shapefile atau feature kelas yang ada di ArcGIS Pro gitu. Nah, kalau tadi mau kita melanjutkan ke ArcGIS Web Editor, nah kita siapin dulu web mapnya. Nah, kan ini baru layernya nih, kayak shape filenya doang lah, tapi di web gitu ya. Nah, kita perlu siapin web mapnya. Atau kalau mungkin teman-teman bisa pakai ArcMap, gampangnya MXD-nya deh gitu ya. Kalau di ArcGIS Pro, project-nya gitu ya, APRX-nya. Nah, itu kita buka nih si layernya. Makanya tadi langsung masuk ke halaman ini kan ya, ke halaman layer. Nah, kemudian kita bisa pilih Open in Map Viewer gitu. Atau kalau teman-teman mau buka Open ArcGIS Pro itu juga bisa gitu ya. Nah, ini Open in ArcMap juga bisa, cuma sudah ada catatannya ya, karena ArcMap sebentar lagi sudah ditinggalkan dan akan retire. ArcMap-nya mau pensiun gitu ya, dan akan digantikan dengan penerusnya yaitu ArcGIS Pro seperti itu. Jadi mungkin rekan-rekan juga yang biasa pengguna ArcMap mulai coba beralih juga ke ArcGIS Pro karena rentang waktunya sebentar lagi nih di 2026. Oke, kita lanjut ke tutorial. Kita open in Map Viewer. Jadi Mas sebelum lanjut mungkin Bapak Ibu apa ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan. Bisa langsung open mic aja mungkin kalau mau bertanya ya. Izin Mas Ada, ini mungkin Gimana? berhubung waktu 30 menit lagi ya kalau di jadwal ya. Iya. Mungkin Apa kalau bisa belum kita bisa lanjut lanjutin aja? bisa itu aja ya Mas. Hmm. Iya. Nanti Mas. kalau ada pertanyaan mungkin sambil di chat atau misalnya mau ada yang mengajukan di tengah-tengah tutorial juga nggak apa-apa kok. Oke. Siap Mas. Oke, udah ngikutin semua ya harapannya ya. Udah sampai sini, udah bisa di testing, udah bisa keluar mapnya. Nah, kita bikin di sini semacam MXD-nya lah ya, teman-teman bisa bikin simbologinya, bisa bikin apa namanya kayak rubah simbologinya dan sebagainya gitu. Itu bisa diatur di web map ini. Untuk mempersingkat waktu, saya coba langsung aja gitu ya. Saya langsung save. Jadi yang kita butuhkan kan web map-nya ya, atau si MXD-nya itu. Kalau teman-teman biasanya ArcMap. Nah, kita klik save as. Tapi kalau teman-teman mau coba ganti-ganti simbologinya boleh ya. Nih, untuk cara ganti simbologi di bagian layer kita klik misalnya mau 3 layersnya diganti edit gitu ya.
misalnya mau diganti warna hijau gitu ya, boleh. Tuh, misalnya mau diganti warna hijau. Atau mau diganti dengan apa namanya simbologi-simbologi yang lain gitu ya, atau bahkan mau custom simbologi dengan model upload gitu ya, itu juga bisa. Nah, kalau mau diganti silakan gitu ya. Kalau saya langsung aja gitu ya. Saya save as. Nah, kemudian kita masukin title-nya nih. Nah, kita coba masukin title-nya. Kalau misalnya mau ngikutin di tutorial, berarti klik ini ya, ketik ini ya, Coney Island Burning Tutorial. Atau kalau saya karena udah ada uh, file tersebut, saya tambahin pusdatin atau PU gitu ya. Oke, sama seperti yang tadi, pasti kita diminta assign kategoris, teks, dan sebagainya. Tapi ini semua opsional, kita bisa langsung save. Kalau teman-teman mau ikutin, tinggal di copy paste aja, sesuai dengan yang ada di tutorial. Gitu. Oke, dua web ini udah ke save, tapi saya mau ada yang saya ganti gitu ya. Saya mau ganti base map-nya. Jadi base map-nya ini mau saya ganti ke imagery supaya saya lebih mudah ketika nanti melakukan digitasi misalnya gitu. Nah, itu bisa langsung ke bagian base map gitu ya. Kemudian pilih yang ini gitu ya. Nah, nanti di referensinya nanti akan muncul banyak base map. Nah, kebetulan saya tidak muncul referensi layer base map-nya. Kenapa? Nah, karena saya di sini contohkan pakai Opera ya. Nah, harapannya nanti kalau untuk best practice-nya bisa menggunakan Google gitu ya, atau Chrome juga masih bisa, Microsoft Edge juga nggak masalah gitu ya. Itu semua bisa. Tapi kalau di Opera memang dia nggak mau memunculkan si imagery layer-nya. Nah, saya contohkan yang sudah saya edit gitu ya dengan imagery layer. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sudah terlihat ya, udah saya ganti. Nah, cara gantinya sama, Bapak Ibu sekalian. Eh, di sini, apa namanya, di bagian ini, di bagian base map, kemudian kita ganti ke yang mana gitu ya, misalnya imagery hybrid, dan sebagainya. Gitu. Oke, saya udah ganti, sehingga saya bisa lebih mudah dalam melakukan editing gitu ya. Nah, kalau sudah, kita diminta untuk melakukan editing data. Ini saya coba save dulu yang pertama. Ini kita save lagi. Save saja karena tadi sudah punya datanya, kita nggak perlu save as, tapi kita save aja. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke ArcGIS Web Editornya. Nah, di mana ArcGIS Web Editor? Ada di bagian App Launcher di sebelah pojok kanan atas. Diklik aja, kemudian cari Web Editor. Nah, kemudian diklik. Ketika diklik, teman-teman akan langsung diarahkan ke sini. Oke, saya perlu open lagi. Pilih menunya bagian mana ya? Oke, pilih menunya tadi Ibu sudah sampai mana? Izin, Pak, sorry. Tadi kalau misalnya mau masuk ke web editor, di bagian kanan ini ada app launcher yang titik 9, itu diklik, kemudian klik web editor, gitu ya. Udah ya. Kemudian kita masuk nih ke halaman web editor. Nah, ini halaman web editor secara default. Kita belum pilih MXD yang kita mau gitu ya, atau webmap yang kita mau. Nah, saya mudahkan gitu ya, maksudnya saya gambarkan sebagai MXD kan mungkin teman-teman familiarnya itu ya. Oke, yang pertama kita cari adalah web map-nya. Pertama kita klik open map. Ini catatannya ketika sudah masuk web editor ya, kita open map. Nah, karena kita sudah tadi menyimpan web map-nya kita, nah kita bisa cari nih web map kita yang mana gitu ya. Misalnya
Saya mau cari 1000. Nah, ini tadi saya beri nama 1000 island map testing gitu ya. Saya open map. Nanti namanya juga akan menyesuaikan yang Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, disinilah kita bisa melakukan konfigurasi ataupun editing. Yang basic editingnya itu biasanya hanya bisa digunakan di ArcGIS Pro. Saat ini Bapak Ibu sekalian bisa lakukan proses editing seperti itu ya. Jadi anggap aja saya coba mau select beberapa data yang mau saya hapus ya Pak. Misal ini, kemudian ini, kemudian ini. Ada 2 data yang mau saya delete. Nah, dari ini ya, 2 data ini misalnya mau saya delete ya. Di sini udah ada 2 ya, kelihatan layer yang di delete. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu sekalian bisa delete. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian nggak perlu delete karena kan baru mau menambahkan ya. Ini karena tadi saya sudah tambahkan supaya kita startnya sama seperti yang di tutorial. Saya coba delete dulu. Ya, kemudian delete feature. Oke, selesai. Nah, kita kalau coba kembali ke tutorial, kita bisa lihat kita diminta untuk Bapak Ibu sekalian diminta untuk mencari daerah yang namanya 3300 Coney Island Avenue, Brooklyn, New York, gitu ya. Nah, ini karena saya tadi udah buat, makanya saya langsung ke sini. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada di lokasi yang sangat jauh gitu ya. Ya, mungkin kalau menggunakan Pusdatin gitu ya, organisasi Indonesia adanya di Indonesia gitu ya. Nah, nanti caranya Bapak Ibu sekalian pilih tombol search atau bisa klik Alt F gitu ya kalau mau pakai shortcut. Tapi mudah juga kok untuk menemukannya. Di pojok kanan ini ada tombol search. Kemudian Ctrl V aja gitu ya. Atau diketik gitu ya 3300 Coney Island Avenue. Kalau sudah dipilih, nah nanti dia akan langsung secara otomatis zoom in ke daerah tersebut. Gitu. Oke, yang pertama kita lakukan adalah karena kita diminta digitasi pohon-pohon ya. Yang pertama kita akan mencoba fiturnya create feature. Jadi kita nambahin. Nah, kita ditanya nih mau create feature-nya yang polygon atau yang point. Karena pohon kita pilih yang point ya. Nah, coba kita tambahin. Soalnya 1 di sini ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa ketik aja isian datanya, misalnya bro-nya itu Brooklyn, kemudian kode ID untuk pohonnya di copy paste aja dari tutorial, kemudian statusnya bisa diketik atau di copy paste complete. Kemudian kita klik create. Otomatis dia akan langsung menyimpan gitu ya. Jadi kalau sudah di web editor dia akan otomatis menyimpan apa yang kita edit itu. Oke, selanjutnya kita diminta tambah nih. Kita diminta untuk menambahkan dengan cara copy paste. Ya, tadi kan kita udah edit feature nih. Dan di sini kita bisa lihat nih yang terselect ada 1 poin. Yang mana sih yang terselect? Nah, ini yang di highlight warna biru ya. Nah, ketika kita mau melakukan copy paste gitu ya, kita bisa klik copy atau kita langsung Ctrl C juga bisa. Nah, ini yang ada di bagian kanan. Copy, kemudian kita klik paste. Nah, ketika paste kita pilih lokasinya di mana. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya punya latitude longitude-nya berdasarkan hasil survei langsung di lapangan menggunakan GPS yang sangat akurat gitu ya, itu tinggal klik aja tab gitu ya untuk mengeluarkan si koordinat ini bisa kita edit gitu ya untuk kita isi kita isi latitude ataupun longitude yang memang kita dapatkan dari hasil survei gitu. Atau kalau memang ternyata tidak menggunakan kita bisa uh, editin secara biasa gitu ya, misalnya satu lagi pohonnya di sini gitu ya kalau di tutorial. Oke, sorry. Ini saya ambil dulu kemudian saya like. Nah, di sini ada 2 karena tadi sudah di copy paste ya, dia akan langsung otomatis numpuk nih di sini. Jadi kita coba pilih salah satu layernya Bapak Ibu sekalian ya.
untuk kita move gitu ya. Ini selectionnya bisa kita pilih. Ini kan ada dua yang kita select bertumpuk gitu ya, karena tadi kita copy paste. Kita pilih salah satunya misalnya. Kemudian kita klik move di salah satunya. Terus sudah kita bisa move. Nah, kita move misalnya ke sini gitu ya. Oke. Kemudian misalnya ini kita move ke sini. Nah, jadi ada dua ya. Ada dua ya. Oke, kalau sudah kita clear selection, dia akan otomatis mengupdate gitu ya. Bahwasanya kita sudah menambahkan dua titik. Dan kita juga diminta untuk tambahkan priority area. Kalau kita zoom out ya, priority areanya pasti di Bapak Ibu sekalian belum masuk nih. Kebetulan karena udah saya edit, jadi saya udah masuk. Nah, kalau di Bapak Ibu sekalian pasti masih cuma sampai sini doang nih. Nah, kita diminta menambahkan priority areanya. Jadi caranya adalah kita select aja si priority areanya, kemudian kita lakukan vertices, edit vertices gitu ya. Nah, ini bisa kita edit. Nah, kalau tadi kan mungkin Bapak Ibu sekalian masih di sini nih. Ya. Nah, jadi ini masih belum masuk priority area untuk dicek nih pohon yang ini. Nah, kita diminta untuk tambahkan areanya. Nah, cara menambahkannya bisa kita langsung drag and drop seperti ini, atau misalnya Bapak Ibu sekalian mau dengan cara ya perhitungan matematis pun bisa gitu ya. Nah, misal kayak gini. Nah, ada longitude latitude-nya tadi ya, yang bisa kita ubah. Atau areanya yang kita coba edit. Misalnya longitude-latitude-nya jadi di mana gitu ya, titiknya itu bisa kita rubah. Oke, sudah. Terus yang bagian atas juga misalnya mau kita lebarkan. Ya, itu bisa. Atau nih karena banyak vertices kecil-kecil nih jadi nyusahin gitu ya. Ini bisa dihapus gitu ya. Nggak usah khawatir, itu bisa dihapus vertices kecil-kecilnya ketika kita lakukan edit. Nah, ini kita bisa tambah ataupun kurangi. Nah, ini kita bisa kurangi misalnya. Nah, contohnya gitu ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk melakukan proses editing seperti itu. Ini kita bisa ubah misalnya sampai sini gitu ya. Nah, kalau sudah ya dia otomatis akan langsung menyimpan nih gitu. Oke, kalau sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, kita bisa clear area, clear selectionnya gitu. Oke, sekarang berarti Bapak Ibu sekalian sudah bisa memanfaatkan fitur, menambah fitur, mengurangi, mendelete gitu ya. Nah, kemudian copy paste dan sebagainya. Kemudian kita mau coba membuat feature baru seperti yang ada di contoh di bawah sini ya. Misalnya ini nih, kita mau tambah poligon baru sebagai area prioritas misalnya. Nah, jangan lupa fitur snapping-nya kita cek. Oke, sudah nyala. Nah, kalau mau bisa enable snapping ke layer apa ataupun feature sebelumnya, kita enable all. Oke, taruh lagi. Nah, kalau kita sudah yakin sudah on semua snappingnya, nah kita bisa create gitu ya. Nah, ini kan tadi create-nya masih yang point nih, kita butuh yang polygon. Kita cek lagi sudah. Nah, ini kita bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, ada fitur snapping-nya. Nah, yang warna oranye, highlight warna oranye. Nah, dia bisa nempel gitu. Jadi ini fitur yang sebetulnya sangat membantu ketika kita melakukan melakukan digitasi poligon yang memang mengharuskan kita snap ke feature sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian misal kita mau ke sana itu kita mau tambahkan deflection-nya dengan angka. Ya. Nah, ini contohnya kalau deflection itu 90 dengan derajat gitu ya. Nah, ini kita atur misalnya 180 derajat, berarti akan ke sana gitu ya. Nah, dia akan mengatur ke sana. Tuh, terkunci gitu ya. Dia akan ke sana.
Nah, coba kalau misalnya 90 derajat. Karena mau ke arah kanan, coba kita minus 90. Nah, otomatis dia akan ngunci ke atas. Kita nggak bisa geser-geser lagi nih. Nah, sehingga kualitas data pun harapannya bisa jauh lebih terjaga dengan ada fitur-fitur ini. Gitu. Ataupun kalau kita nggak mau ngunci semuanya, kita mau pakai freehand tool, ya ya udah eh, kita freehand aja gitu ya, tanpa kita kunci si atributnya. Sorry, kita kunci distance dan sebagainya gitu. Itu bisa kita lakukan. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini kan ada yang berpotongan nih. Nah, kita coba split ya sama-sama ya. Nah, tadi saya coba sengaja untuk lebihkan gitu ya, supaya kita bisa coba feature yang lain. Oke, sekarang sudah di-select feature-nya. Sekarang kita mau coba balik ke split. Oh, sorry. Ini dia minta dia minta untuk create dulu sebelum kita sudahi, kita minta create dulu. Nah, setelah di-create baru kita bisa melakukan fitur editing yang lain. Misalnya kita mau lakukan split. Nah, split ini kita bisa potong misalnya dari sini ke sini mengikuti dengan yang ada gitu ya. Nah, kemudian terpotong lah gitu ya. Kalau sudah, ya kita bisa select fitur yang tadi di split, kita delete. Sudah. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencobanya gitu ya, dengan fitur-fitur lain gitu ya, ataupun nanti kalau mau mencoba dengan data sendiri tinggal di-upload saja datanya dengan zip gitu ya, shape filenya, atau kalau memang sudah terbiasa menggunakan ArcGIS Pro bisa langsung publish ke portalnya gitu. Nah, ini saya coba lagi. eh, Misalnya saya mau tambah feature, create lagi. Nah, ini saya mau bebas di sini ya. Nah, di sini kita bisa mainkan nih distance-nya. Kita atur misalnya kita memang mau jaraknya 100 meter. Nah, ya, otomatis dia akan langsung arahkan 100 meter. Mau kita putar-putar pun ya itu jaraknya 100 meter gitu ya. Nggak berubah. Nah, jadi ini akan menjaga kualitas data. Kemudian angle-nya kita mau bikin 90 derajat. Nah, ini udah kekunci nih. Kita cuma bisa ngeklik di sini. Sudah distance-nya dikunci, angle-nya pun dikunci. Ya udah, bisanya cuma di situ. Nah, baru ke atasnya bisa kita atur lagi. Misalnya mau diatur 90 derajat lagi, gitu ya. Ini minus 90. Oke, kemudian jaraknya 100 lagi. Oke, kalau sudah kita klik aja. Nah, Nah, tinggal kita bentuk kotaknya yang di sebelah sininya untuk endingnya. Dia akan langsung nunjukin bahwasanya kalau persegi sempurna ya dia angle-nya akan 90 derajat, kemudian 100 meter, kemudian areanya dia juga akan kasih tahu berapa areanya gitu. Nah, kalau sudah tinggal di-create aja. Bayang Bapak Ibu sekalian ya. Mudah ya. Jadi mungkin nanti kalau ada apa namanya diminta editing data gitu ya, melakukan merge, split dan sebagainya, itu kan hal-hal sederhana yang mungkin nggak perlu pakai laptop yang spek tinggi, nggak perlu nunggu lagi si usernya itu punya laptop spek tinggi untuk membuka ArcGIS Pro, tapi bisa dilakukan di web editing. Jadi bisnis proses tetap jalan gitu. Dan kalau kita mau muncul fitur grid juga bisa ya. Contohnya di sini nih, saya mau bikin grid. Nah, jadi di petanya tuh ada grid-gridnya. Dan gridnya sendiri bisa kita atur berapa kali berapa gitu ya dan sebagainya. Oke. Nah, itu sih fitur-fitur yang tadi ya kalau kita balik lagi ke paparan, tadi kita sudah coba fitur distance, coba sudah fitur reshape, edit vertex, create feature gitu ya dan sebagainya. Memang karena di tutorial kali ini hal yang sederhana gitu ya. Saya nggak masukkan editing yang advance itu karena memang memerlukan waktu yang juga cukup lama. Jadi saya coba contohkan beberapa editing feature yang sederhana terlebih dahulu seperti itu.
Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya kembalikan ke Mas Ada. Waktunya mungkin sisa 5 menit ya. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, ya silakan saja Bapak Ibu sekalian eh, Oke. di sisa waktu yang ada. Terima kasih Mas Dika. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu terkait tadi web editor yang sudah dipraktekkan. Mas mau nanya juga Mas, mungkin dari saya Mas. Boleh, Kalau boleh. akun kreator yang request ke Pusdatin itu nanti bisa digunakan untuk ArcGIS Pro juga ya Mas? Ya, bisa. Oke. Jadi ini mungkin saya coba paparin sedikit terkait user type ya. Saya stop screen, user type, slideshow. Oke, udah terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Belum kalau Mas, mungkin oh masih belum, loading mungkin. sorry. Iya. Udah? Nah, udah sekarang. Ya, mungkin kalau dulu gitu ya di 2023 ke bawah kita kenal ada yang namanya JIS profesional, advance, standar dan juga basic. Kemudian ada lagi kreator, yang mana kalau kreator itu dulu cuma bisa melakukan web edit, bikin web map gitu ya, kemudian bikin dashboard, tapi dia melakukan editing di ArcGIS Pro atau mengakses ArcGIS Pro nggak bisa. Nah, sekarang mulai dari tahun 2024 di 2025 itu semua migrate ke kreator. Jadi yang tadinya kreator itu nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang kreator pun sudah bisa mengakses ArcGIS Pro gitu. Namun setara dengan ArcGIS Pro yang basic ya, yaitu misalnya manage data, akses ArcGIS Pro, editing basic, tapi belum bisa connect ke Enterprise Geodatabase. Kalau mau bisa connect ke Enterprise Geodatabase, minimal ada di Professional ataupun Professional Plus gitu. Nah, dari sisi user sendiri, nah ini ya perbedaannya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kreator itu ngapain aja sih bisanya? Ya bisa mengakses ArcGIS Pro yang versi basic, kemudian bisa mengakses ready to use data, perform basic analysis ataupun editing itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk yang analisanya lebih dalam, editingnya lebih advance, itu perlu profesional atau bahkan profesional plus yang sudah include beberapa extension analisis seperti 3D analisis, spatial analisis dan sebagainya. Nah, mungkin itu ya Mas Ada, semoga menjawab. Oke, makasih Mas. Jadi kalau Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin udah punya akun Sigi ya, akun kreator mungkin bisa dicoba di login untuk ArcGIS Pro-nya ya. Karena bisa dimanfaatkan nih, untuk pakai ArcGIS Pro juga. Mungkin Bapak Ibu lain ada yang mau bertanya? Saya kasih waktu 2 menit mungkin. Ya, pada mungkin Iya. sambil menunggu, pada dasarnya sih dengan adanya web editor ini, concern-concern tadi yang mungkin di balai kayaknya susah gitu ya untuk memiliki human resource untuk yang jago ArcGIS atau misalnya ya perlu lisensi ArcGIS Pro atau misalnya apa perlu laptop yang spek tinggi. Nah, itu kita bisa mulai dari kreator ini. Yang mana sebetulnya saya nggak tahu ya, mungkin nanti Pusdatin punya bisnis prosesnya sendiri, bagaimana integrasi dengan balai dan juga direktorat teknis. Ya, itu bisa dilakukan sebetulnya ya, untuk mulai dari web editor yang sederhana. Jadi kita ketika di lapangan, ya syukur-syukur ada internet, ya kita bisa lakukan editing dengan cara mudah gitu ya, tanpa perlu harus buka ArcGIS Pro. Ya, intinya itu sih dari materi di hari ini gitu yang bisa saya sampaikan. Harapannya bisa membuka insight baru untuk rekan-rekan sekalian, khususnya bisa bermanfaat juga untuk bisnis proses yang ada di PU, khususnya yang mulai dari balai, kemudian ke direktorat teknis, sampai juga ke Pusdatin untuk bisa melakukan sharing data kepada publik ataupun kementerian lembaga lain, seperti itu. Mungkin itu Mas Ada, terima kasih. Terima kasih Mas, ini
Ada yang bertanya satu pertanyaan mungkin Mas? Mungkin bisa dijawab nanti. Untuk akses berbayar biasanya range-nya berapa ya? Dan sekali berbayar itu akses selamanya atau harus update berbayar tiap tahun? Oke, ya mungkin kalau terkait akses berbayar mungkin nanti ya bisa mulai dari tadi ya Mas ya, hubungi Pusdatin dulu ya, bener Iya, nggak ya? Ya, jadi kalau misalnya ya mau Mas. memiliki license RJAS mungkin bisa hubungi Pusdatin dulu untuk nanti proses pengadaannya seperti apa. Tapi pada dasarnya konsep license-nya RJS itu ada dua. Yang pertama itu perpetual, yang kedua subscription. Kalau perpetual itu ya sebetulnya secara apa konsep modelnya kayak sekali beli gitu ya. Jadi ketika di tahun depan nggak di maintenance atau nggak di renewal, ya aplikasinya, kemudian account-nya itu masih bisa digunakan atau dimanfaatkan. Hanya saja kekurangannya ketika tidak melakukan renewal nanti nggak dapat update patch, nggak dapat update fitur terbaru, nggak dapat support misalnya terjadi kendala-kendala. Nah itu. Tapi secara aplikasi, secara account tetap bisa digunakan. Nah itu kalau untuk yang versi perpetual. Nah kalau versi subscription ya mau nggak mau harus rutin gitu ya kayak kita subscribe apa misalnya Office 365 gitu ya atau subscribe Netflix gitu ya, ya tiap tahun kita harus bayar kan kalau tiap bulan harus bayar gitu ya. Kalau bulan depannya kita nggak bayar ya mati, kita nggak bisa mengakses Netflixnya atau misalnya Office 365 dan sebagainya, yaitu konsep subscription. Jadi ada dua secara konsep, ada yang perpetual ataupun yang subscription gitu ya, bisa dua-duanya. Mungkin kalau misalnya lebih cocoknya dengan skema lisensi yang perpetual karena khawatir di tahun depan mungkin budgetingnya tidak sama dan sebagainya, itu bisa pakai perpetual juga sih sebetulnya. Itu Mas Adam ya. Oke, makasih Mas. Mungkin karena waktunya sudah habis juga, saya izin tutup ya. Untuk Bapak Ibu peserta mungkin misalnya masih ada pertanyaan bisa menghubungi teman-teman panitia lagi ya nanti. Dan kami informasikan juga kepada peserta untuk link materi dan sertifikat nanti akan kami sampaikan melalui email. Maka dari itu saya ingatkan kembali untuk yang belum mengisi daftar hadir mungkin bisa diisi dulu ya yang sudah di-share di kolom chat itu. Dan selain itu, rekaman acara ini juga nanti dapat diakses dan dilihat pada channel YouTube Ruang Belajar Data. Dan jangan lupa Bapak Ibu mungkin bisa di-subs, di-like, dan di-komen untuk channel YouTube-nya. Baik, mungkin karena tadi saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga ya, izin Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Cikini, dari Cikini ke Cakep, Gondang Dia. cakep. Sekian Ruang Belajar Data hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga kita sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya. Baik itu ArcMap ataupun mungkin sekarang sudah banyak yang menggunakan ArcGIS Pro, atau bahkan rekan-rekan sekalian juga sudah banyak yang mulai mengarah kepada WebGIS. Nah, kenapa sih kok kita ke arah WebGIS gitu ya? Oh, ternyata lebih simpel. Kita melakukan editing nggak perlu pakai spek komputer yang tinggi gitu. Jadi ketika kita lagi di luar, kita lagi sedang ada tugas dinas di luar kota, kemudian kita hanya bawa tab ataupun bahkan laptop-laptop yang kecil. Nah, kita ketika itu memiliki tugas-tugas melakukan editing data spasial. Nah, kita nggak perlu lagi nih. Sebetulnya kalau editingnya sederhana, kita bisa menggunakan editing menggunakan WebGIS gitu atau WebMap. Mungkin beberapa rekan-rekan di sini sudah ada yang mengenal WebMap-nya ArcGIS gitu ya, yang mungkin sudah sering pakai SIGI-nya Pusdatin, kemudian di situ ada WebGIS-nya. Nah, sebetulnya WebMap ataupun WebGIS-nya itu kan ya ada bisa dilakukan editing gitu ya. Nah, hanya saja saat ini memang yang akan saya coba paparkan adalah bagaimana editing pad yang saat ini
beralih yang tadinya menggunakan desktop ataupun web map versi lama menggunakan web editor. Nah, kenapa sih kita mau melangkah ke ArcGIS Web Editor gitu ya? Nah, di sini saya akan coba terangkan gitu ya. Nanti mungkin saya coba sedikit bahas agendanya. Jadi nanti akan ada intronya. Web editor apa sih gitu ya? Kemudian seberapa advance si ArcGIS Web Editor ini? Nanti kita coba akan apa namanya pelajari sama-sama. Kemudian apa yang baru? Kemudian nanti saya juga akan paparkan terkait demo ataupun use case dan juga terakhir mungkin kita simpulkan sama-sama. Oke, lanjut. Oke. Jadi ArcGIS Web Editor sendiri memang saat ini sudah dikembangkan oleh Esri gitu ya sejak tahun 2023. Memang karena banyak permintaan seperti hal yang tadi saya sampaikan ya, bahwasanya ketika ada tugas di luar harus bawa laptop yang besar karena memang butuh spek ArcGIS Pro gitu ya. Nah, saat ini mungkin kita nggak perlu lagi gitu ya kalau memang hanya sekedar editing sederhana, kita bisa menggunakan ArcGIS Web Editor ini. Dan ini sebetulnya sangat sederhana dan juga memudahkan rekan-rekan gitu ya dalam penggunaannya. Kemudian ArcGIS Web Editor ini adanya di mana sih gitu ya? Nah, ini akan saya jelaskan di mana ArcGIS Web Editor sendiri ada di ArcGIS Portal gitu ya, yang mungkin saat ini rekan-rekan sekalian bisa mengakses kalau pernah diberikan mungkin direktorat teknis yang pernah diberikan akun oleh Pusdatin mungkin bisa juga merasakan gitu ya bahwasanya di ArcGIS Portal ya baik di Enterprise ataupun ArcGIS Online itu sudah ada yang namanya ArcGIS Web Editor seperti itu. Nah, selanjutnya, sorry ini slide saya masih terlihat nggak ya? Saya keluar. Sekarang hilang, Mas. Hilang ya? Iya. Oke, sorry ya, saya coba lagi ya. Bentar. Oke, sudah lanjut share screen ya. Oke, udah muncul lagi ya, Mas Adam atau rekan-rekan yang lain? Muncul, Iya, sudah, Mas. oke, Sekarang siap. sudah keluar. Makasih. Ya, jadi secara platform saya coba mau jelaskan dulu. Nah, yang mungkin biasa teman-teman akses itu ya melalui Sigi Portal. Nah, itu sebetulnya ada di akses manajemen datanya, yaitu ada di ArcGIS Enterprise ataupun ArcGIS Online, seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian kalau memang belum memiliki akun pun nanti akan saya coba ajarkan gitu ya untuk meng-create trialnya. Tapi pada dasarnya saya rasa Pusdatin sudah Mas, ini ke-mute, Mas, kayaknya, Mas. Ke-mute ya? oke, sorry. Iya, kemute, sorry. Ya, oke, saya ulang lagi ya. Jadi memang kalau tadi saya bahas web editor gitu ya, kenapa kita mau pindah ke web editor? Nah, saya coba mau infokan gitu ya, beritahu bahwasanya web editor tuh adanya di mana sih? Kan biasanya teman-teman makainya ArcMap, ArcGIS Pro gitu ya, ataupun kalau lihat Sigi Portal gitu ya, itu adanya di mana sih? Nah, ini secara platform coba saya jelaskan gitu ya, secara singkat di mana yang berdasarkan rekan lihat itu kalau misalnya melihat CG portal.co.id sebetulnya secara backend-nya itu ada di ArcGIS Enterprise. Nah, ini portal yang digunakan memang untuk akses ataupun manajemen data seperti itu. Ya, ya, sorry. Nggak Oke, apa-apa, saya Mas. lanjut Lanjut aja, ya. Mas. Iya. Oke, siap. Nah, yang kedua ada ArcGIS Online. Nah, kalau ArcGIS Online ini sebetulnya versi cloud-nya gitu ya. Kalau biasanya pemerintahan concern-nya itu memiliki on-premise system ya. Jadi biasanya menggunakan ArcGIS Enterprise. Tapi pada dasarnya memang kapabilitas utamanya sebetulnya hampir sama. Hanya saja dari segi
advance-nya memang lebih advance enterprise. Tapi kalau kapabilitas umumnya secara general memang itu sebagai akses ataupun manajemen data, bedanya yang enterprise on premise dan ArcGIS Online di cloud, dan cloud-nya itu memang Esri yang menyediakan. Dan posisi si web editor di mana sih gitu ya, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya. Nah, posisi web editor itu ada di portal. Jadi nanti kita akan coba belajar bagaimana mengakses si ArcGIS Web Editor. Nah, tanpa perlu kita mengakses misalnya ArcGIS Pro gitu ya, atau kalau dulu pernah pakai web map gitu ya, kendalanya apa sih kita ketika menggunakan web map ataupun WebGIS di online ketika melakukan editing? Pertama, pasti belum ada fitur snapping gitu ya. Kemudian ya mungkin fitur-fitur utama yang ada di ArcGIS Pro itu banyak yang nggak ada di WebGIS-nya atau di web map-nya, sehingga teman-teman mungkin lebih merasa nyaman menggunakan ArcMap atau ArcGIS Pro gitu ya ketika melakukan editing. Nah, dengan hadirnya web editor ini harapannya bisa menjawab keresahan yang tadi saya jelaskan gitu ya, karena memang sudah ada beberapa fitur basic editing yang ada di ArcGIS Pro itu sudah ada juga di web. Jadi kalau misalnya cuma butuh editing gitu ya, digitasi, sebetulnya teman-teman nggak perlu lagi buka ArcGIS Pro dengan menggunakan spek laptop yang tinggi gitu misalnya ya, kita bisa based on web map aja gitu pakai ArcGIS Web Editor. Oke, nah ini ya, nanti kita akan belajar getting start with web editor. Kalau yang tadinya kita biasa pakai web map yang lama atau harus buka ArcGIS Pro, nah sekarang kita udah bisa pakai ArcGIS Web Editor nih, yang di bagian bawah gitu. Yang mana sudah ada fitur snapping-nya gitu ya, itu kan yang pasti ditunggu-tunggu gitu ya, dan memang dibutuhkan pada saat melakukan editing. Even itu editing yang sederhana. Oke, lanjut. Data editing di ArcGIS sebetulnya terbagi menjadi 3 gitu ya, mulai dari desktop, web browser, dan juga mobile apps. Mungkin teman-teman kalau yang pernah pakai Survey 123 itu mungkin salah satunya gitu ya, tapi lebih detail lagi melakukan editing data itu bisa dilakukan dengan field maps namanya kalau di ArcGIS. Kemudian di web browser kalau dulu itu ada web map namanya. Nah, cuma memang secara kapabilitas fitur tidak selengkap basic editing yang ada di ArcGIS Pro. Makanya mungkin rekan-rekan sekalian lebih sering menggunakan Map ataupun ArcGIS Pro gitu ya. Nah, sekarang bocor. Ya, saya lanjut ya. Oke, nah nanti ke depan mungkin kita coba akan belajar mengenai bagaimana sih editing di web editor ini gitu ya, apakah senyaman menggunakan ArcGIS Pro gitu ya, kemudian kapabilitasnya apa saja yang sudah dimiliki dan belum dimiliki gitu. Nah, ini kita akan pelajari ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini ya, Evolve Organization Operation, di mana di sini saya coba mengibaratkan yang biasanya existingnya gitu ya, kondisinya di organisasi rekan-rekan sekalian ketika di operasional gitu ya, pasti punya tim yang akan meng-quality control gitu ya, sehingga teman-teman ketika ada perubahan data itu akan store datanya langsung ke tim QC-nya gitu ya, dengan secara manual lagi misalnya gitu ya, misalnya berkirim shapefile dan sebagainya, kemudian akan di quality control oleh satu orang. Nah, sekarang di era saat ini sebetulnya kita sudah bisa melakukan self-service data editing gitu ya. Nggak perlu lagi setiap orang itu minta editing atau sekedar menanyakan quality control-nya gitu ya, karena memang kita sudah bisa melakukan self-service editing yang memang tersinkron dengan data yang sama-sama kita gunakan seperti itu. Nah, itulah tujuannya dari ArcGIS Web Editor. Jadi setiap pengguna yang memang diberikan akses untuk bisa langsung edit datanya sendiri, nah itu bisa melakukan perubahan data seperti itu. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih yang baru di ArcGIS Web Editor gitu ya. Yang pertama, ini kita memiliki beberapa update fitur, rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu adanya koneksi dengan utility network, parcel fabric, dan juga yang utama sebetulnya snapping gitu ya. Basic editing dulu nih yang kita bahas, basic editing itu snapping gitu ya, direction bisa nggak sih? Nah, itu saat ini di web editor sudah memungkinkan gitu. Oke, jadi web editor sendiri merupakan comprehensive editing application gitu ya,
Jadi Bapak Ibu sekalian bisa coba gunakan web editor. Nanti kita coba sama-sama gitu ya, dengan user experience yang sebetulnya mudah juga gitu ya. Mungkin kalau di ArcGIS Pro yang belum mengenal ArcGIS Pro mungkin akan merasa kayak wah toolsnya banyak banget nih, yang mana ya yang dipakai. Nah kalau dibuka di web editor mungkin untuk tim-tim yang mengedit di lapangan ataupun yang melakukan editing data sederhana gitu ya, mungkin saran saya bisa mulai dari ArcGIS Web Editor ini gitu ya, supaya nggak nggak mesti gitu ya langsung menggunakan ArcGIS Pro seperti itu. Nah, ArcGIS Web Editor nih letaknya ada di sini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah familiar dengan ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise gitu ya, ada App Launcher di sebelah kanan atas ya. Di sebelah kanan atas ada App Launcher. Nah, nanti kita bisa klik aja Web Editor. Nah, kalau yang belum familiar dengan ArcGIS, nanti kita coba sama-sama gitu. Nah, web editor sendiri untuk siapa sih gitu ya? Ya, pertama mungkin untuk JS profesional yang memang biasa mulai dari melakukan editing, digitasi sampai melakukan analisis gitu ya. Atau bahkan untuk sekedar seseorang yang dia melakukan editingnya itu simple, sederhana, nggak terlalu banyak knowledge terkait analisis JS, tapi dia sebagai subject matter expert di bidangnya misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa menggunakan karena tadi user experience-nya lebih sederhana, mungkin nggak pernah pakai ArcGIS Pro tapi dia diharuskan melakukan editing data spasial. Nah mungkin kita bisa start dari ArcGIS Web Editor tadi kita siapkan gitu. Nah ini perbedaannya ya rekan-rekan sekalian. Mungkin balik lagi kalau yang sudah familiar dengan platform ArcGIS pasti ada yang tahu yang namanya Map Viewer gitu ya, kemudian Scene Viewer untuk data 3D-nya, kemudian ada Experience Builder untuk create sebuah application ataupun dashboard gitu ya, dan kemudian kalau untuk rekan-rekan developer sebetulnya juga ArcGIS open untuk di custom gitu ya, dengan based on API JavaScript rekan-rekan developer bisa mengcustom gitu ya aplikasinya. Misalnya tadinya menggunakan web editor tapi dirasa web editor nih kurang ada sentuhan-sentuhan lokalnya gitu ya, itu kemudian mau di custom gitu ya supaya tampilannya lebih lokal, kemudian ya ada logonya, kemudian ya disesuaikanlah dengan bisnis proses dan juga UI yang diinginkan sebetulnya juga bisa di custom menggunakan JavaScript tadi. Tapi gimana ketika organisasi kita nih nggak punya tim IT, kita memang butuh untuk mengelola data GIS dan tim GIS yang ahli nih cuma satu gitu yang bisa mengoperasikan ArcGIS Pro. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan si web editor ini untuk melakukan editing data. Oke, apa saja editing data yang bisa dilakukan? Nah, ini cukup banyak, Bapak Ibu sekalian, mulai dari enforce data quality standard misalnya. Nah, tentunya ini menjamin standar kualitas data yang kita terapkan gitu ya saat dibuat. Misalnya ketika petugas yang di lapangan diminta untuk menggambarkan batas proyek gitu ya, infrastruktur di suatu daerah dengan web editor. Nah, di sini sistemnya sendiri memaksa kita untuk masuk ke dalam zona koordinat tertentu yang memang misalnya atribut wajibnya yang harus diisi itu adalah status pekerjaan gitu ya, harus langsung diisi. Nah, itu kita bisa kontrol. Kemudian ya enable others to maintain their own data tentunya ya untuk Anjir, sekali. Kalau dok wae saya itu. Bapak Ibu izin dicek ya Bu mic-nya supaya nggak bocor suaranya. Ya Mas, lanjut Mas. Oke. Ya. Lanjut ini ya sebetulnya ini kapabilitasnya yang mungkin bisa dibaca sendiri. Pada intinya sebetulnya tujuannya web editor adalah mencoba mereplicate basic editing yang tadinya hanya bisa diakses di ArcGIS Pro, kemudian di web map itu agak sulit karena tidak ada fitur snapping, tidak ada fitur basic editing. Nah, ini sekarang kita coba di ArcGIS Web Editor seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dibaca juga apa-apa saja yang baru gitu ya, termasuk ada branch versioning. Nah, mungkin branch versioning menurut saya ini salah satu yang baru buat rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya biasanya kita menggunakan tradisional gitu ya, melakukan editingnya. Nah, nanti kalau branch versioning itu nanti kita bisa lakukan lebih lanjut terkait bisnis proses terkait editing data gitu ya. Misalnya melakukan quality control, kemudian
mengedit secara multi user atau bersamaan seperti apa sih untuk bisa menjaga quality controlnya. Nah itu yang tadinya branch versioning hanya ada di ArcGIS Pro sekarang bisa dilakukan di web editor. Nanti kita coba lihat sama-sama. Nah, ini adalah tampilan web editor ya. Jadi nggak banyak toolsnya, sederhana ya, Bapak Ibu sekalian. Ya di bagian nomor 1 itu ada selection toolbar. Kalau kita mau select gitu ya, mau select misalnya polygon, mau select line, mau select point, gitu. Itu bisa sama kayak yang ada di dalam ArcGIS Pro. Kemudian yang kedua di situ adalah editing toolbarnya. Nah, mulai dari move, reshape, split, merge dan sebagainya itu ada di bagian yang nomor 2. Kemudian di nomor 3 ada undo dan redo gitu ya. Undo dan redo. Redo. Oke, lanjut keempat itu ada toolbarnya gitu ya. Kita bisa buat copy paste. Jadi sebetulnya untuk user yang baru mulai mulai mengenal GIS dan memang di suatu organisasi butuh user tersebut untuk melakukan updating data, editing simple gitu ya, ya kita bisa start dari web editor ini gitu ya. Karena memang sederhana sekali, ya hanya seperti ini aja nih tampilannya gitu. Nah, apa saja yang ada di dalam web editor gitu ya? Ya pertama mulai dari select by attribute gitu ya. Tentunya ini ada juga di ArcGIS Pro gitu ya. Kemudian reshape, append, subtract, kemudian merge, creating polygon, split dan sebagainya. Itu juga sudah ada baik di web editor maupun di ArcGIS Pro. Kemudian yang sekarang mungkin dibutuhkan adalah misalnya deflection angle gitu ya. Kita mau memdigitasi gitu ya based on angle-nya atau based on berapa meter gitu ya, kita bisa langsung ketik aja, jadi secara otomatis langsung kunci gitu ya. Ya nanti kita coba sama-sama. Kemudian bahkan kalau misalnya kita terkait titik gitu ya, mereka sudah punya data koordinat yang diambil dari lapangan misalnya sangat akurat dengan GNSS gitu ya. Nah kita bisa masukkan koordinat inputnya nih, latitude longitude-nya gitu. Kemudian direction gitu ya, kita misalnya bikin garis polyline yang biasanya kita digit gitu ya, atau kita tarik garis lurus. Nah kita bisa create directionnya, mau berapa meter sih panjang garisnya gitu ya. Nanti dia akan ketika kita enter dia langsung akan mendigitasi sesuai dengan panjang yang kita telah inputkan. Begitu juga dengan distance ataupun direction dan distance. Nah ini fitur-fitur yang tadinya hanya ada di ArcGIS Pro gitu ya, sekarang sudah bisa dilakukan di web editor. Jadi sebetulnya fungsi basic editing ini bisa dibilang terpenuhi gitu ya di web editor. Kecuali memang harus melakukan analisis lebih lanjut gitu ya. Mungkin itu memang tetap memerlukan ArcGIS Pro. Tapi kalau hanya sekedar editing sederhana ya sebetulnya seorang user nggak perlu butuh pengadaan laptop spek tinggi gitu ya, karena web based dan ya tinggal diberikan aja usernya seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini saya masuk ke demo ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama demo yang saya mau tampilkan adalah bagaimana melakukan simple editing dengan web editor. Nah ini contohnya. Nah jadi ketika kita buka portal, nah kita tinggal buka aja web editornya, gitu ya. Kemudian di sini sudah mulai muncul tampilan petanya, jadi kita bisa pilih dulu nih Bapak Ibu sekalian, map mana gitu ya. Ya kalau misalnya kita bicara ArcMap kan kita tinggal cari MXD-nya gitu ya yang mana, atau ArcGIS Pro APRX-nya yang mana sih. Nah ini juga sama sebetulnya ya, kita cari web map mana yang mau kita editing gitu. Nah setelah kita tahu web map mana yang mau kita editing, kita bisa langsung open di editor. Oke, kemudian lanjut nanti dia akan melakukan, kita bisa melakukan beberapa apa namanya tools editing basic yang tadinya hanya ada di ArcGIS Pro, namun ini bisa dilakukan di web map. Nah ini kita contohnya seperti ini cara memasukkan datanya gitu ya. Nah saya lanjut. Nah ini salah satu sampel juga yang cukup sederhana gitu ya. Di sini ada ini ada suaranya, saya pause. Nah, oke. Jadi kita udah punya web map gitu ya yang isinya footprint, kemudian persil,
persil line-nya sama persil poligonnya. Nah, ini kita bisa coba lakukan editing gitu ya. Nah, ini contohnya ketika kita mau melakukan editing sebuah persil gitu ya, ataupun bahkan footprint bangunan. Nah, itu bisa kita lakukan editingnya seperti di sini. Nah, ini bisa kita tonton demonya. Nah, misalnya saya mau melakukan snapping nantinya ya. Nah, kita nyalakan dulu fitur snappingnya tentunya di pojok kanan atas. Oke, setelah fitur snappingnya muncul, nanti kita bisa mulai melakukan editing sederhana seperti itu. Ini contohnya ketika kita mau melakukan editing footprint misalnya, gitu ya, atau bangunan. Nah, ini kita klik saja data bangunannya, ya, data bangunannya kita klik, kemudian nanti kita ataupun kita mau blok, gitu ya, itu select by area, gitu ya, itu bisa juga. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya semuanya mau kita merge, gitu ya, atau semuanya mau kita apa namanya ya mau kita merge, kemudian mau kita split. Nah, itu kita bisa lakukan block gitu ya dengan cara seperti ini. Nah, ini fitur-fitur sederhana gitu ya, dan kita akan diberikan apa namanya list, di mana list itu adalah list-list yang terselect gitu ya, polygon ataupun building footprint yang terselect. Nah, itu ada di sebelah kiri. Nah, nanti kita bisa cari tuh yang mana sih yang misalnya kita udah tahu berdasarkan building ID, ataupun kalau di Indonesia ada NIB dan sebagainya misalnya. Nah, kita bisa searching by building ID-nya misalnya gitu ya, untuk melakukan mana sih yang mau kita edit. Ini salah satu contoh-contohnya gitu ya. Kemudian ada remove, vertices, kemudian ada reshape, kemudian juga ada split, merge, dan juga tentunya delete ya. Ini basic editing yang biasa kita lakukan di ArcGIS Pro, namun ini kita bawa kita hadirkan di web. Nah, ini misalnya kita mau melakukan merge data di web gitu ya, jadi nggak perlu buka ArcGIS Pro, kita lakukan merge, kita akan ditanya nih polygon mana yang mau di preserve secara data gitu ya. Kita bisa pilih, oh secara data kita mau preserve yang sebelah kanan misalnya. Nah, kita tinggal pilih. Atau kalau kita mau preserve yang sebelah kiri, berarti kita pilih yang building footprint satunya, misalnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya akan ada updating data dari apa yang akan kita merge ya, nanti kita tinggal update di bagian bawahnya, itu akan langsung muncul atribut yang bisa kita isi gitu ya. Atau yang harus diisi oleh petugas misalnya. Nah, itu contohnya di mana ketika kita mau melakukan editing atribut ya, ataupun melakukan merge. Nah, ketika sudah kita lakukan merge, nah kita bisa lihat ya bangunannya, footprintnya sudah langsung di merge. Jadi merge kan hal yang sederhana, kita nggak perlu buka ArcGIS Pro, tapi kita bisa buka web editor aja gitu ya. Jadi secara waktu tentunya lebih efisien, lebih efektif, dan tentunya juga nggak perlu ya effort lebih gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan editing, contohnya reshape misalnya. Nah, di sini saya contohkan misalnya saya mau reshape menggunakan polyline ataupun polygon gitu ya. Kemudian kita potong di situ. Nah, ini kita klik aja 2 kali di end of line-nya gitu ya. Nanti kalau sudah diklik 2 kali, nanti dia akan langsung motong sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu contoh pemanfaatan fitur reshape ya. Dan fitur reshape sendiri kan kita bisa pilih ya, menggunakan line atau polygon. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, contohnya kalau sudah komplit ya diklik complete. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti itu contohnya. Kemudian kita clear selection supaya tidak ada yang terselect gitu ya. Sama lah seperti halnya di ArcGIS Pro gitu ya. Kita perlu clear selection ketika setelah mengedit supaya memastikan tidak ada yang terselect. Nah, di sini ketika kita mau menambahkan sebuah polygon atau mendigitasi, itu juga bisa dilakukan. Tadi ya ada pilihan mau menggunakan yang polygon atau polyline karena sudah tersedia gitu ya si polyline ataupun polygon feature-nya, atau kalau kita biasa pakai ArcMap shapefile-nya lah ya. Nah, itu kita bisa lakukan di web editor ini. Kemudian kita isikan atributnya misalnya. Nah, jadi untuk melakukan digitasi secara sederhana ini sudah bisa
dilakukan di web. Nah, jadi web based tanpa perlu membuka ArcGIS Pro seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita coba lagi demo fitur yang lain. Nah, kita clear selection dulu. Abang udah ngerti? Baru Hmm. ngeliat. Baru satu. Baru ya baru apa? ArcGIS ini kan aplikasi. Nah, kemudian kalau kita mau coba editingnya lebih detail menggunakan distance gitu ya. Nah, kita klik aja distance-nya 15 meter. Nah, otomatis si line-nya akan kunci gitu ya. Kita nggak akan bisa mendekin atau manjangin sejauh 15 meter. Nah, gitu. Ataupun yang mau kita kunci misalnya sudutnya sekian derajat gitu ya. 270 derajat secara direction dan distance-nya 15 meter. Itu bisa kita kunci gitu ya supaya nanti ketika kita melakukan digitasi nggak gerak misalnya, atau kita lebih mudah dalam menyesuaikan dengan digitasi yang ada di imagery-nya gitu ya, ataupun di base map-nya misalnya. Nah, ini fitur yang cukup menurut saya cukup menarik ya, yang biasanya saya harus buka ArcGIS Pro gitu ya kalau melakukan editing data. Nah, sekarang saya bisa lakukan ini di web seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu kita bisa lakukan fitur-fitur yang lain, dan di sini ada shortcutnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mencari misalnya direction atau distance direction, nah kita udah bisa pakai shortcut juga gitu ya. Jadi misalnya klik A untuk mencari untuk mengeluarkan fitur direction, atau klik I untuk mengeluarkan fitur distance misalnya. Nah itu bisa dilakukan juga karena memang sudah ada shortcut yang langsung terhubung ke keyboardnya kita gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang kedua, saya coba contohkan, saya coba mau cari data. Nah, ini contohnya ya, saya mau cari data yang lain. Nah, kita bisa open web, open gitu ya, kemudian kita pilih maps-nya. Nah, di sini sudah tersedia layer-layer yang memang sudah kita setting di maps-nya sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa lakukan editing ya. Editingnya apa saja ya, sebetulnya pada dasarnya sama ya seperti fitur-fitur yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Oke, pertama yang mungkin perlu saya ingatkan itu ya, fitur snapping perlu kita aktifkan kalau memang Bapak Ibu sekalian membutuhkan snapping gitu ya. Snapping itu supaya ketika kita coba mendigitasi yang harus memang berdekatan dengan apa namanya feature lain gitu ya, dan harus nempel. Nah, itu kita bisa gunakan feature snapping itu. Kemudian secara direction dan sebagainya, deflection itu juga bisa kita atur gitu ya. Nah, contohnya kita mau menggunakan angle misalnya 90 derajat dan sebagainya. Nah, itu bisa langsung dikunci. Jadi seharusnya secara quality juga gitu ya, editing quality-nya jadi lebih baik. Even itu di web, nggak perlu buka ArcGIS Pro gitu. Oke, ini selection tool-nya ya. Tentunya banyak, mau bisa pakai rectangle, leto, ataupun tadi ada select by attribute, bahkan seperti halnya di ArcGIS Pro. Nah, itu bisa kita lakukan di sini gitu ya. Nah, ini contohnya saya mau select by attribute, misalnya layernya layer land, kemudian saya mau hanya mengambil kode wilayah 307A. Nah, 307A itu yang mana? Oh, ternyata 307A ini wilayahnya yang ini gitu ya. Kita bisa langsung zoom to selection yang sudah kita zoom. Kemudian misalnya mau langsung melakukan merge, split, reshape, nah itu bisa dilakukan langsung di web editor ini seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara simple editing gitu ya. Nah, saya coba mau menjelaskan saat ini yang advanced editingnya. Nah, apa sih yang disebut advanced editing? Nah, biasanya kalau di ArcGIS itu kita mengenal yang namanya dataset ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang familiar, ada yang tahu dataset ya. Nah, dataset itu adalah salah satunya misalnya yaitu
dataset untuk network. Nah, mungkin yang tim balai ataupun yang memang bina marga mungkin mengenal ada network dataset misalnya. Atau kalau yang banyak berkenaan atau bersinggungan dengan data infrastruktur utilitas seperti halnya misalnya pipa air dan sebagainya, di ArcGIS pun itu mensupport yang namanya utility network. Nah, ini yang kita sebut sebagai advanced editing. Yang biasanya editing dataset itu hanya bisa dilakukan di ArcGIS Pro. Nah, ke depan advanced editing mulai dibuka untuk web editor juga. Nah, ini contohnya saya mau melakukan web editing untuk utility network gitu ya, dataset untuk checking tipologi misalnya. Nah, ini saya coba contohkan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat juga di bagian atas ada tulisan SDE.default gitu ya. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang Bapak Ibu sekalian kalau sebelumnya kita masih bermain di ranah simple editing, semua orang bisa edit tanpa quality checking gitu ya. Sementara ketika di web editor ini itu kita sudah bisa melakukan branch versioning yang biasanya hanya ada di ArcGIS Pro. Nah, branch versioning ini sendiri itu dimanfaatkan untuk ketika kita melakukan editing secara bersamaan gitu ya. Jadi misalnya ada 10 orang melakukan editing secara bersamaan, kita bisa melihat nih apa namanya mana yang editingnya terakhir gitu ya, kemudian kapan melakukan editing, dan tentunya secara konsep pasti nanti akan ada yang namanya tim PIC untuk quality control ya, untuk bisa meng-quality kontrol dari editing-editing yang diberikan oleh timnya. Dan oke, kalau memang sudah ini yang terakhir bisa dilihat, nah itu tim quality control ataupun si adminnya bisa melakukan post gitu ya untuk dipublish. Karena ketika kita sudah melakukan branch versioning nanti akan ada temporary file gitu ya. Biasanya ini akan ada banyak yang edit gitu ya, nanti akan dilihat dan di si branch versioning ini juga nanti sebetulnya akan mengaktifkan ya ada skemanya sendiri ya untuk menghindari skema lock gitu ya. Jadi kalau editing secara bersamaan tiba-tiba nge-lock nggak bisa ngedit gitu ya, itu sudah ada fiturnya. Nah, ini saya contohkan ketika saya mau mencoba melakukan editing dengan branch versioning gitu ya. Nah, ini advanced editing gitu ya. Saya coba masukkan utility network dataset, saya pilih melakukan tracing, ada network rules dan sebagainya, itu tools-tools yang ada di utility network dataset. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya saya mau mencari residential tab gitu ya. Di sini apa namanya jaringan yang mau mengarah langsung ke permukiman, atau kita biasa menyebutnya apa? SR ya, sambungan rumah gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin polyline sambungan rumah, nah sebelum sampai ke sambungan rumah itu biasanya ada pipa-pipanya juga ya, atau ada valve-valve penghubungnya. Nah, ketika kita menggunakan si utility network, nah kita sudah setting gitu ya, sehingga sebelum sampai ke SR itu apa dulu valve-nya gitu ya, sambungannya apa, baru sampai ke SR itu nanti ada simbologinya sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lakukan validasi network tipologinya gitu ya. Jadi sudah ada kapabilitas untuk melakukan network tipologinya, apakah secara networknya sudah nyambung semua gitu ya, atau ternyata masih ada yang terputus. Nah, saya contohnya saya ambil dari paling upstream gitu ya. Kita bisa lihat tuh, kan dia akan meng-highlight gitu ya jalur airnya gitu ya, mulai dari SR kemana aja sih si jalurnya. Nah, berarti secara tipologi network sudah sukses, ataupun secara tipologi network sudah benar, tidak ada yang terputus seperti itu. Dan kita juga bisa setting nih dari sisi network rules-nya apa aja sih. Ada yang mulai dari pipa residensial, mungkin kalau kita mengenalnya pipa apa sih, pipa primer, sekunder, tersier gitu ya, sampai ke SR, sambungan rumah ya. Nah, kalau di luar negeri memang cukup banyak gitu ya detail untuk apa namanya sambungan-sambungan pipanya. Nah, kalau di kita bisa kita sesuaikan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh lain kalau kita mau bikin new version. Kalau tadi kita menggunakan version yang sudah ada gitu ya. Nah, contoh kita mau membuat version baru misalnya. Itu juga bisa dilakukan di branch versioning web editor ini.
Nah, ini salah satu contohnya yang pernah saya coba. Nah, ini contohnya saya coba di daerah eh, Balaraja ya, daerah Kabupaten Tangerang. Jadi saya coba masukin data hidrannya, data valve-nya, kemudian mana yang merupakan water pressure line-nya, water system line-nya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga bisa dilakukan editing secara web base seperti itu. Nah, contohnya saya mau ambil misalnya sistem valve-nya ya, kita mau coba running untuk secara tipologi networknya, atau kita mau trace gitu ya, di sub network 1, 2, 3 kita bikin gitu ya. Kita mau cari tahu nih running arah alirannya kemana sih gitu ya secara trace-nya. Nah, ini kita bisa lihat mau secara downstream, loops, subnetwork aja, atau secara upstream. Nah, ini kita bisa cek misalnya kalau di sini secara downstream sampai ke sambungan rumah misalnya. Nah, kita pilih aja poin atau poin lainnya, kemudian kita bisa pilih secara bulk gitu ya, secara keseluruhan, atau hanya kita pilih misalnya inletnya aja atau outletnya aja, portnya gitu ya. Ketika kita pilih, nanti kita bisa running seperti demo yang sebelumnya saya contohkan gitu ya. Ketika saya running, kita bisa tahu arah alirannya kemana aja, nyambungnya si pipa itu sama yang mana aja, sehingga ketika terjadi kebocoran, kita tahu dapat update data pipa bocor di wilayah A gitu ya. Kita tahu nih untuk ngetrace ini pipa ini nyambungnya kemana aja gitu ya, mana yang akan kena masalah gitu ya, mana yang harus kita laporin bahwasanya di area itu memang akan terkena dampak misalnya pemadaman air misalnya gitu. Tapi untuk wilayah-wilayah yang nggak kena ya berarti aman gitu ya. Bahkan kita juga bisa melihat service meternya kalau misalnya memang datanya tersedia. Nah, biasanya ini memang digunakan detail oleh PDAM, PAM gitu ya. Memang yang biasanya menggunakan utility network ini kalau di Indonesia itu ya PAM, PDAM. Mungkin kalau kita kaitkan dengan PU skala SDA mungkin lebih ke daerah aliran irigasi ya, belum perlu menggunakan utility network dataset, tapi bisa menggunakan irrigation dataset gitu mungkin seperti itu untuk ngecek trace downstream dan upstreamnya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau misalnya secara workflow, bisnis proses gitu ya, misalnya di PU udah ada bisnis prosesnya, ada yang harus melakukan pengecekan di lapangan, kemudian mengedit bahwasanya oke, ini sekarang sedang dilakukan pengecekan, kemudian ada tim yang setelah dilakukan pengecekan harus mengupdate datanya di web atau di ArcGIS Pro. Nah, kalau ada bisnis prosesnya ini lebih advance lagi, ya kita bisa lakukan seperti ini gitu ya. Kita custom misalnya area, terus kemudian tim di dalam uh, office gitu ya, misalnya minta coba cek area ini gitu ya, dengan statusnya in progress, di start date-nya tanggal sekian, kemudian target selesainya tanggal 9 misalnya. Nah, kemudian coba double check untuk line-nya juga. Nah, ini kemudian ya, ini tampilan dari petugas lapangan yang menggunakan tab ataupun mobile device gitu ya, handphone Android. Nah, ini contohnya menggunakan tab gitu ya, dia buka aplikasi Field Maps, kemudian udah dapet tuh tugasnya. Oh ya, saya dikasih tugas yang di tengah nih, untuk saya audit titik-titik tiang listriknya gitu ya. Kemudian dia isi secara survei 1, 2, 3-nya, dia isi secara lengkap gitu ya, misalnya untuk ngecek sudah perlu maintenance atau belum dan sebagainya gitu ya, apakah terjadi kerusakan dan sebagainya dia isi, atau terjadi violation dan sebagainya diisi. Nah, kalau sudah diisi, nah dia otomatis akan masuk sebagai progress ataupun sudah dilakukan audit gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung tim yang di office bisa melihat langsung dashboardnya gitu ya. Mana nih tadi yang diupdate oleh tim lapangan gitu ya. Oh, ternyata ada 2 yang diaudit oleh tim lapangan gitu ya. Ada 2 tadi ya. Kemudian misalnya tadi dia mengupdate foto, nah itu fotonya juga bisa langsung terlihat. Nah, contohnya gitu. Nah, ini bicara advanced editing yang memang sudah kita kolaborasikan dengan bisnis proses yang ada di organisasi. Kalau tadi yang awal-awal kan ya hanya melakukan editing biasa, kemudian setelahnya lebih komprehensif lagi, editingnya itu bisa dilakukan secara bersamaan dan sudah ada aturan rules-rulesnya menggunakan network dataset kah, ataupun menggunakan branch versioning kah, gitu ya. Dan kalau yang contoh yang ini,
adalah yang lebih komprehensif lagi, di mana coba dipadukan dengan bisnis proses yang ada di organisasi masing-masing, seperti itu. Oke, tadi mungkin ada yang bertanya-tanya ya, apa sih gitu ya branch versioning? Nah, ini saya memang kalau kita bahas branch versioning sebetulnya akan jadi webinar tersendiri atau RDD sendiri gitu ya terkait branch versioning. Tapi saya coba kasih konsepnya aja. Jadi intinya versioning sendiri ini adalah model editing multi-user data yang memungkinkan kita di suatu organisasi melakukan editing secara bersamaan tanpa perlu membuat salinan ataupun copy data. Yang biasanya kalau pakai shapefile harus gantian nih, kirim shapefile-nya gantian ngeditnya gitu ya. Nah, di sini kita melakukan multi-user editing gitu. Nah, multi-user sendiri itu bisa long transaction gitu ya, kemudian bisa melakukan concurrent editing misalnya. Nah, itu sudah bisa dilakukan di web editor. Nah, kemudian selain itu juga setiap perubahan yang dilakukan oleh pengguna itu disimpan dalam versi terpisah secara virtual. Jadi tenang aja, Bapak Ibu sekalian nggak usah pusing secara di belakang layarnya seperti apa, tapi ketika kita menggunakan ya kita hanya mengupdate data versi kita gitu ya. Nanti misalnya ada versi saya, ada versinya Mas ada versinya tim yang lain dan sebagainya gitu. Nah, secara skema seperti apa sih kalau si branch versioning? Nah, secara skema dia akan seperti ini sebetulnya. Jadi konsepnya adalah ketika kita mengupdate si feature kita atau si shapefile kita menjadi sistem branch versioning. Ini branch versioning bukan hal yang baru, yang mungkin belum common didengar aja. Sebetulnya sudah dari zaman ArcMap pun sudah ada yang namanya branch versioning gitu. Ya, saya lanjut. Sorry. Jadi setiap kali kita mau coba melakukan branch versioning, memang tentunya memerlukan enterprise geodatabase. Nah, selama ini kenapa mungkin kita belum bersinggungan dengan branch versioning? Mungkin belum banyak yang menggunakan enterprise geodatabase. Ya, jadi masih silo-silo secara file, masih di laptopnya masing-masing gitu ya. Belum tersinkron menggunakan enterprise geodatabase. Tapi saya lihat di beberapa kementerian, khususnya di PU sendiri, sudah banyak lah ya organisasinya yang menggunakan ataupun memanfaatkan enterprise geodatabase untuk menghindari ya tadi ya data yang tercopy, tidak efisien pada saat editing data, tidak terkontrol dan sebagainya. Nah, ini saya sedikit gambaran aja. Jadi branch yang di sebelah kiri itu menyimpan daftar seluruh versi gitu ya. Seluruh versi yang pernah dibuat, mulai dari branch ID-nya apa saja gitu ya, kemudian nama ataupun versi pemiliknya gitu ya, ownernya siapa, misalnya saya, kemudian Mas Ada atau tim A, B, C, D gitu ya. Kemudian multi branch table itu adalah itu merupakan hubungan antara dataset dan versi-versi yang di-create. Misalnya saya punya versi, Mas Ada punya versi. Nah, sebetulnya di belakang layar si RJS dengan branch versioning-nya otomatis membuat dataset ini, membuat tabel-tabel ini gitu ya. Jadi sebetulnya di balik layar gitu ya, sebenarnya banyak hal yang terjadi ketika kita menggunakan RJS untuk branch versioning ini. Jadi si RJS akan mencatat setiap versi, perubahan, aktivitas, penggunaan ataupun editing tabel di setiap branch-nya gitu, ataupun di setiap versinya lah kayak gitu. Nah, ini konsep dasar aja. Jadi ya T1, 2, 3-nya itu merupakan waktu pengeditan gitu ya. Default itu adalah versi utamanya. Nanti akan muncul T1 ini versi saya, versinya tim yang lain dan sebagainya gitu ya. Yang akan melakukan editing data. Nah, itu konsepnya dari si branch versioning. Mulai dari melakukan inserting data, update data, kemudian delete dan sebagainya. Nah, ini gambarannya ya, nanti setiap melakukan editing data,
secara otomatis si ArcGIS di balik layar akan menyiapkan temporary branch, yang mana nanti si tim quality control harus meng-QC dan mengupdate gitu ya, data terupdate yang paling benar itu yang mana gitu ya. Nah, itulah yang akan di-post. Jadi nanti ada proses namanya reconcile post. Jadi setelah kita lakukan updating, muncul temporary, nanti temporary-nya akan hilang ketika kita sudah dipilih oleh si admin misalnya gitu. Nah, gambarannya gini ya, Bapak Ibu sekalian. Misal di balai sampai ke Pusdatin, anggaplah gitu ya. Ini contoh aja, saya nggak tahu bisnis proses yang sebenarnya terjadi seperti apa. Mungkin nanti kita bisa diskusi gitu ya. Ini project owner-nya Pusdatin nih. Pusdatin minta di Pusdatin sendiri akan ada tim QC gitu ya, yang melakukan quality control ataupun make sure seamless integration antara balai dengan integration hub, misalnya direktorat teknisnya, sampai ke Pusdatin, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya di balai sendiri itu ada GIS engineer-nya ya, ataupun geodata engineer yang tugasnya memastikan user access, checking data synchronization dan sebagainya. Kemudian ada GIS operator, tugasnya apa nih? Nah, tugasnya yang paling mudah sebetulnya gitu ya, dimana tadi melakukan digitasi, melakukan updating data atribut gitu ya, melakukan edit data dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh GIS operator gitu. Nah, kemudian ada tim QA/QC-nya juga perlu di balai supaya untuk mengecek bahwasanya oh, data-data yang sudah diberikan oleh tim GIS operator sudah benar semua dan sudah sesuai dengan quality yang diminta oleh Pusdatin. Misalnya seperti itu, Pusdatin udah kirim juknis dan sebagainya, itu harus di aturan-aturan itu harus ditaati, mulai dari atributnya misalnya, kemudian tata cara editingnya dan sebagainya. Nah, itu nanti dicek. Kemudian di sisi integration hub, misalnya kalau balai jalan preservasi misalnya gitu ya, dia akan ada integration hub-nya ke Bina Marga misal gitu ya. Kemudian dari Bina Marga itu yang akan mensubmit, memposting datanya ke Pusdatin, sehingga Pusdatin bisa sharing itu di Sigi portal mereka untuk di sharing lagi supaya bisa dilihat antar kementerian maupun lembaga. Nah, konsep ini kalau misalnya sudah terjadi bisnis proses yang clear gitu ya, dan di setiap balai, di setiap integration hub atau direktorat teknis sudah ada tim-timnya, saya yakin data di Sigi ke depan akan semakin kaya dan juga tentunya semakin terstandarisasi gitu ya. Ya karena memang hal ini juga mendukung ke arah one map gitu ya. Oke, nah ini gambaran diagramnya ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dibaca aja, nggak perlu dipelajari betul-betul karena kita nggak akan menggunakan branch versioning, tapi gambarannya seperti ini gitu ya. Ketika kita melakukan editing data secara bersamaan multi user, nanti akan ada QC-nya di tengah sebelum kita posting ke dalam geodatabase gitu. Jadi proses branch versioning ini semua datanya akan ada di dalam enterprise geodatabase gitu. Jadi akan ada di server. Kita akan mengakses server, bukan kita taruh di local disk kita, misalnya ditaruh di C, ditaruh di D dan sebagainya. Yang mana itu rentan hilang, ataupun kalau misalnya suatu usernya itu dipindahkan ke direktorat lain, datanya ngikut gitu ya, nggak ada handovernya dan sebagainya. Tentunya kalau sudah skala nasional, skala kementerian, bahkan skala dinas pun seharusnya sudah mulai melakukan ke arah enterprise geodatabase untuk menghindari ya pengelolaan data ataupun data manajemen yang tidak efisien tadi gitu. Nah, ini gambaran sederhananya ya, misalnya nanti akan ada task assignment dari Pusdatin gitu ya untuk melakukan web editing, kemudian ada QC prosesnya, nanti akan ada yang approve yes or no. Kalau misalnya approve ya itu langsung tersinkron dengan database-nya PU di balai, ataupun sebaliknya dari balai ke Pusdatin, misalnya nanti ya bisa diatur lah ya secara bisnis proses seperti apa, upstream and downstream-nya gitu ya. Kemudian kalau misalnya nggak di-approve, nanti bisa direview ulang dan melakukan editing lagi di web editor misalnya, dan seterusnya. Nah, ini
contohnya gitu ya, ketika kita melakukan versioning, kemudian kita melakukan creating feature, contohnya seperti ini. Dan ini web editor roadmap gitu ya. Jadi ke depan tentunya seperti platform ataupun produk ArcGIS yang lain, setiap tahun itu bisa update 2 sampai 3 kali gitu ya, update. Nanti kita bisa pantau di blognya, misalnya kalau kita biasa pakai ArcGIS Pro, kita bisa baca blog ArcGIS Pro gitu, kita cari aja di Google. Nanti akan muncul what's news-nya gitu ya. Nah, ini roadmap-nya untuk web editor, jadi akan masih panjang pengembangannya ke depan gitu ya. Nanti akan ada fitur-fitur baru, bahkan kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian merasa kayaknya di web editor perlu fitur ini gitu ya. Nah, kalau memang banyak yang komen di community-nya gitu ya, nah, biasanya nanti tim produk di produk di R&D-nya di sana gitu ya, di pusat, bisa mencoba apa namanya, mengconsider atau mempertimbangkan tools-tools yang memang diminta oleh user di berbagai negara gitu. Nah, ke depannya itu kita bisa memanfaatkan yang mulai tadi ya, simple feature, kemudian tadi ada utility network yang sudah saya contohkan. Kemudian di natural resource nanti juga spesifik misalnya untuk zoning update, agriculture planning, dan juga untuk land record nanti akan ada parcel dataset ke depannya gitu, yang untuk fokus melakukan editing untuk persil tanah gitu ya, yang mana tentunya persil tanah punya standarisasinya sendiri yang memang sudah disiapkan oleh si parcel fabrik ini gitu. Oke, ini untuk kalau ditanya usernya gitu ya, apa sih user yang bisa mengakses gitu ya untuk web editor ya? Jadi requirement-nya adalah minimum memiliki creator user type seperti itu. Jadi kalau kita belum punya akun, ya memang harus memiliki akun ArcGIS online ataupun enterprise tadi ya, yang bisa mengakses ArcGIS Pro mulai dari kreator ataupun sampai ke professional plus, itu yang bisa memanfaatkan fitur web editor. Tapi kalau mobile worker sampai ke viewer itu memang belum bisa memanfaatkan fitur web editor seperti itu. Jadi summary-nya ya, web editor sendiri memang bisa sangat bermanfaat gitu ya untuk kita modernisasi data editing di organisasi kita gitu ya. Kemudian membuat GIS data editing workflow lebih mudah, apalagi ketika kita banyak human resource baru yang belum mengenal GIS, pengenalannya pun akan jauh lebih mudah ketimbang kita langsung kasih nih belajar ArcGIS Pro gitu ya. Mungkin user-user yang mungkin sebelumnya belum pernah kenal ArcGIS Pro ya butuh waktu gitu ya, tapi kalau dengan web editor ini nanti harapannya bisa lebih mudah gitu. Kemudian yang kedua ya ini available di ArcGIS Online dan Enterprise ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan tadi ya. Kalau kebutuhannya advance editing menggunakan Enterprise Geodatabase, kemudian branch versioning dan sebagainya, ya memang harus ArcGIS Enterprise. Tapi kalau sederhana itu mulai start dari ArcGIS Online pun bisa dilakukan gitu. Oke, ini nanti bisa saya share untuk resources-nya mulai dari app login-nya, dokumentasinya, blogs-nya yang bisa kita pantau kalau misalnya ada what's new-nya gitu ya, roadmap ke depan seperti apa. Kemudian ya nanti tutorialnya juga bisa kita share seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita coba sama-sama. Mungkin Mas Sada, saya kembalikan ke Mas Sada, mau langsung kita coba bareng-bareng atau mau ini dulu nih, apa namanya, tanya jawab Mas Sada. Ya Mas, izin. Makasih Mas Dika, tadi materinya sangat menarik sekali ya. Memang mungkin sebelum kita coba sama-sama, saya buka sesi tanya jawab beberapa dulu ya Mas. Ini juga tadi saya cek di kolom chat udah ada yang nanya juga Mas. Dan saya langsung bacakan pertanyaannya aja ya Mas. Ya, silakan. Jadi untuk web editor ini ada 2 pertanyaan tapi pertanyaan sama nih. Jadi untuk web editor ini apakah free atau berbayar ya Mas? Ini ada yang bertanya dari Mas Syahdul Mauludin sama
Pak Triwahyu Nur Hidayat. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau ditanya berbayar atau tidak, iya betul. Sebetulnya memang ini salah satu yang memang berbayar gitu ya. Tapi kalau memang ini user di PU, saya rasa mungkin nanti mungkin bisa berkonsultasi dengan Pusdatin gitu ya. Apakah bisa menyediakan kreator? Karena fitur kreator itu sebetulnya saya rasa Pusdatin juga cukup banyak. Tinggal nanti alokasinya misalnya seperti apa gitu ya, apakah perlu penambahan untuk balai-balai misalnya, atau misalnya nanti bisa dicoba pinjamkan dulu misalnya oleh Pusdatin misal gitu ya, atau kalau rekan-rekan sekalian belum sempat ke Pusdatin gitu ya tapi mau coba fiturnya, sebetulnya bisa coba juga trial gitu ya, ada trialnya. Tapi kalau ditanya berbayar atau tidak, ya sampai saat ini masih dalam masuk yang berbayar gitu ya, belum yang free gitu ya. Kalau yang free kan ada Living Atlas gitu ya, bisa diakses oleh publik secara umum, tapi juga sebetulnya nggak free-free banget gitu ya. Ketika kita mau coba download data satelit, imagery dan sebagainya, perlu akses login. Nah, ketika ditanya akses login, tentunya akses login itu ya pastinya berbayar gitu ya. Jadi memang saat ini belum masuk ke yang konsep free atau freemium gitu ya. Free tapi nanti ada fitur berbayarnya. Saat ini masih fully ya di creator user type tadi ya, berbayar. Nah, mungkin tapi kalau memang di lingkungan Pusdatin mungkin nanti bisa konsultasi dengan Pusdatin mungkin ya Mas Ada ya gitu. Iya Mas, makasih. Berarti mungkin kalau secara umumnya masih berbayar ya Mas. Iya, betul. Mungkin saya lanjut, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Apabila telah melakukan editing di web editor ini, apakah datanya bisa di-download dan disimpan dalam bentuk SAP ke PC lokal untuk diolah datanya di ArcMap ataupun ArcGIS Pro mungkin maksudnya? Ya, Itu Mas. jawabannya bisa ya. Jadi kan sebetulnya apa yang ada di ArcGIS Online atau di ArcGIS Enterprise sebetulnya sumber utamanya dari mana sih? Sumber utamanya tentu ya dari shapefile itu sendiri gitu ya. Atau kalau ArcGIS Pro mungkin kalau yang udah familiar dengan ArcGIS Pro ya dengan feature class gitu ya. Gitu. Nah, memang sumber utamanya dari situ. Kemudian dipublish lah ke portal sebagai content management system tadi ya, content data management systemnya. Nah, ketika kita mau mengakses baik dari ArcGIS Pro ataupun dari ArcMap ya tentunya tinggal ya kalau memang itu konsepnya sudah punya user gitu ya, sebetulnya dari ArcGIS Pro ataupun ArcMap sekalipun bisa koneksi langsung ke portal, baik itu ArcGIS Online ataupun Enterprise. Cuma beda lagi kondisinya kalau memang yang digunakan ini belum memiliki user dan ya mungkin selama ini penggunaan ArcMap-nya belum berbasis license gitu ya, dan ya itu mungkin perlu download dan disediakan juga kok fitur download di ArcGIS Online ataupun ArcGIS Enterprise-nya. Seperti itu Mas Ada. Jadi saya simpulkan sangat memungkinkan untuk di-download ya. Itu. Oke Mas, berarti untuk bisa di-download dalam SAP nanti di portalnya ya Mas? Iya, Untuk downloadnya. betul. Oke, terima kasih. Nah ini ada lagi nih Mas di kolom chat, ada yang bertanya lagi nih. Jika proses editing data dilakukan secara bersamaan oleh beberapa user, apakah sistem web dapat tetap berjalan optimal atau berpotensi mengalami penurunan performa, seperti jadi lambat atau berat diakses? Dan apakah di web editor bisa upload format geodatabase atau harus berupa shape file aja nih Mas? Oke. Ya, saya jawab ya. Ya betul. Jadi yang namanya ketika kita menggunakan web base gitu ya, yang nggak mesti ArcGIS lah ya, apapun webnya gitu ya, pastikan ada sistemnya gitu ya. Kalau misalnya on premise itu berarti kalau on premise berarti kaitannya dengan server yang ada di lokal, sebesar apa servernya gitu ya. Kemudian sejumlah berapa sih yang melakukan editing secara bersamaan. Nah, itu perlu dihitung ya secara kapasitasnya. Yang mana oh ternyata secara jumlah core untuk melakukan editing secara bersamaan 100 orang gitu ya. Ya berarti butuh core yang besar ArcGIS Enterprise-nya. Seperti itu misalnya untuk supaya nanti tidak ada penurunan performa. Kalau kita bicara di cloud misalnya di ArcGIS Online ya saya rasa selama itu
cloud-nya memang cukup ya memang ya tidak akan terjadi penurunan performa gitu ya. Ya makanya nanti sebetulnya perlu dikuantifikasi juga sebetulnya yang akan melakukan editing secara bersamaan berapa orang sih gitu ya. Nah, supaya itu akan mempengaruhi ke apa namanya lisensi dari enterprise ataupun online-nya gitu ya. Mana yang harus kita berapa besar yang harus kita miliki supaya tidak terjadi penurunan performa. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya ya memungkinkan saja gitu ya kalau memang secara apa namanya servernya di abuse gitu ya secara bersamaan 1.000 orang tapi core-nya kecil gitu. Tapi kalau kita pakai ArcGIS Online, contoh nanti kita bikin trial gitu ya, ArcGIS Online, kita melakukan editing secara bersamaan, 10 orang, 5 orang, saya rasa enggak, atau 20 orang pun gitu ya, saya rasa enggak akan terjadi penurunan performa sih, karena versi web sendiri kan tentunya jauh lebih ringan ya dibanding kita buka ArcGIS Pro gitu. Ya tentunya karena ini web dipertimbangkan juga selain performa tadi yang kaitannya dengan resource itu bisa ke servernya atau ke cloudnya. Yang kedua adalah bandwidth gitu ya. Bandwidthnya kalau kenceng ya pastinya bagus gitu ya. Tapi kalau bandwidthnya kecil ya bisa jadi agak sulit melakukan editing data karena web based kan. Tapi kalau emang sistemnya butuhnya yang offline ya tadi yang bisa take offline ya ArcGIS Pro gitu. Mungkin itu ada. Oh ya satu Ya, Mas. lagi tadi Satu lagi. bisa di-upload format shapefile atau geodatabase ya. Memang kalau kita bicara sorry. Kalau kita bicara format geodatabase ya tentunya bisa ya karena memang bahkan dataset misalnya kita punya dataset itu kita integrasikan ya itu memungkinkan bahkan best practice-nya adalah ketika kita bicara ArcGIS harusnya kita berada di sebuah geodatabase gitu ya apakah itu menggunakan enterprise geodatabase tadi ya EGDB atau ya geodatabase yang masih kita gunakan secara lokal ya best practice-nya memang menggunakan geodatabase gitu. Oke, makasih Mas. Mungkin kita lanjut ke prakteknya aja ya Mas. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin bisa langsung raise aja. Kita sambil berjalan aja ya Mas. Nanti kalau ada yang bertanya langsung disampaikan aja mungkin Mas sambil praktek. Izin Mas masih ke-mute ya? Sorry masih ke-mute. Oh iya. Ya, yang pertama saya coba share link materinya ya, mungkin yang bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian. Ini bentar.